Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak Ibu yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Suryanto, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SD Negeri 196 Matampai, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum dan sesudah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih mengalami kesulitan mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya masih sering memberikan materi untuk menuntaskannya sesuai target tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan dan bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan semua siswa untuk menguasai semua materi pelajaran dengan mendapat nilai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Dalam pembelajaran saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses siswa dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan meremehkan kemampuan anak yang mendapat nilai yang rendah. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapatkan nilai akhir yang bagus dan kepercayaan diri mereka pun menurun. Selain itu, masih ada lagi. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa kurang kedekatan secara emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengkondisian di kelas, masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa agar disiplin dalam pembelajaran dan tugasnya. Alhamdulillah, setelah mempelajari dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya banyak mengalami perubahan dan banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besarnya, ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Pertama, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat sama. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak didik itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri, anak-anak juga memiliki kekurangannya masing-masing. Namun, saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengekspor lebih jauh, maka potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tinggi. Saya sudah punya keyakinan itu setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1. Kemudian yang kedua adalah pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam seperti audio, visual, sampai pada kinestetik. Tugas guru mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak-anak yang beraneka ragam itu. Nah, strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan kemajuan dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif agar membuat siswa senang, semangat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang terpenting adalah saya sudah paham pendidikan itu menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik kita tidak bisa memaksakan kehendak untuk diikuti oleh peserta didik kita. Memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuat mereka tertekan dalam belajar. Seorang guru harus mampu menuntun siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Olehnya itu,
Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya sudah berusaha sebisa mungkin untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Apalagi pada tingkat sekolah dasar, kita ketahui memang masanya untuk bermain dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Guru sebagai role model akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari segi perkataan sampai pada perbuatannya. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penerapan budi pekerti, serta menjadi pendidik yang ingarso suntolodo, imadya mengungkasa, dan tuturi handala. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah itu secara garis besarnya saya petakan menjadi 6 poin. Yang pertama adalah berusaha menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, mana siswa aktif dalam proses pembelajaran. Jadi interaksi dua arah antara guru dengan peserta didik. Yang keempat, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita motivasi kepada peserta didik kita. Yang keempat, menggali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik dan harmonis dengan orang tua peserta didik. Terakhir, yang sudah saya lakukan di sekolah adalah memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat mereka. Bapak Ibu yang luar biasa, mari terus bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tetap semangat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.